وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Bismillah. Bismillah. Sudah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah, dan sudah kita pelajari kitab ini sampai pada hadis yang ke-11. Qala al-muallifu hafizahullah wa akhtaru, dan saya memilih as-sabr untuk bersabar, was-salata dan untuk sholat. Jadi kalau kita dituduh atau diejek oleh seseorang, boleh kita membalas, tetapi saya memilih untuk sabar dan sholat. Dalil kebolehan membalas sudah kita bahas dulu pada bab sebelumnya, tetapi ada dalil juga untuk memilih sabar dan sholat. Dalilnya surat Ibrahim ayat 12. Wala nasbiranna, dan sungguh betul-betul kami akan sabar ala ma adaitumuna, atas apa yang kalian mengganggu kepada kami. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mutawakkilun, hendaklah orang-orang bertawakal kepadanya. Nah, di sini dalil sabar. Adapun babnya menambahkan salat itu karena ayat yang sudah populer, wasta'inu bis-sabri. Jadi bab ini tidak menampilkan dalilnya yang langsung menunjukkan sabar dan sholat karena ayatnya sudah populer. Tapi ayat ini kurang populer, maka saya tampilkan yang kurang populer. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna. Kamu mengganggu kami, kami akan sabar. Kamu tambah ganggu, kami tambah sabar. Nah, ini perkataan para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti silahkan lihat pada surat Ibrahim. Adapun ayat yang populer tadi menggabungkan antara salat dan sabar, yaitu kalam Allah di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Al-Baqarah ayat 45. Ini menggabungkan antara sabar dan salat. Ternyata juga digabungkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. An Abi Malik al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu, salat itu nur, adalah sinar, was-sabru, dan sabar itu diyaun, adalah cahaya. Nah, di sini Rasulullah gabungkan antara salat dan sabar, sebagaimana Allah gabungkan antara salat dan sabar. Salat adalah sinar, sementara sabar adalah cahaya. Bedanya sinar dengan cahaya, kalau sinar itu hanya memantulkan, seperti bulan itu memantulkan. Tapi kalau cahaya itu dia asli, seperti matahari itu disebut cahaya. Maka salat ini menghasilkan sinar, sabar itu menghasilkan cahaya. Maka kalau ada musibah atau ada ujian kita hadapi dengan salat dan sabar, berarti sinar di atas sinar, semakin mudah untuk menyelesaikan masalah. Dan yang dimaksud sinar dan cahaya ini bukan sinar yang tampak, tapi yang abstrak, yaitu sinar hidayah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang yang beriman. Maka ketika dia mendapatkan ujian atau musibah atau celaan, karena sudah dikasih sinar dalam hatinya, dia bisa menghadapi dengan tabah. Disebutkan sinar Allah itu di dalam surat An-Nur. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan sinarnya Allah, maksudnya sinarnya Allah yang dimasukkan dalam hatinya orang-orang beriman, perumpamannya adalah kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah mengatakan yakadu zaituha yudhi, nyaris minyaknya itu bersinar, walau lam tamsas bunar, meskipun belum terkena api. Yaitu minyak zaitun. Kita tahu minyak zaitun warnanya kuning, bersinar-sinar, padahal belum kena api. Kalau ditambahi api, maka tambah bersinar lagi. Ini ungkapan maksudnya adalah orang yang beriman
Meskipun dia belum mendapatkan ilmu, dia sudah mengikuti hidayah yang dimasukkan oleh Allah dalam hati. Begitu mendapatkan ilmu, maka sinar di atas sinar. Dia diejek, sabar, tidak meladeni, padahal belum tahu ilmunya. Begitu tahu ilmunya, ternyata kalau kita diejek atau dituduh, kita sabar dan tidak membalas, itu pahalanya besar. Tambah mantap lagi. Belum tahu ilmunya saja sudah mengikuti hidayah Allah. Udah, daripada saya meladeni orang-orang bodoh begitu, saya lebih baik mengamalkan kewajiban saya ibadah kepada Allah. Nah, dia belum tahu ilmunya saja sudah mengikuti hidayah. Apalagi kalau tahu ilmunya, maka sinar di atas sinar. Itulah makna yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Minyaknya sudah nyaris bersinar padahal belum terkena api. Ketika ditambah api, maka sinar di atas sinar. Adapun ini hadisnya lanjutannya tidak berkaitan dengan bab, maka kita tinggalkan saja. Hadis yang ke-12, sunnatun mahjurah. Ada satu sunnah yang ditinggalkan banyak orang, yaitu apa? An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, apabila mengalahkan beliau amrun, satu perkara yang besar, shalla, beliau menghadapinya dengan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi kalau kita dituduh dan kita menganggap itu tuduhan besar, misalnya panjenengan dituduh mencuri, padahal nggak mencuri, tapi di CCTV memang ada gambar mirip antum, sehingga antum dituduh apa? Mencuri. Ini gambarnya ada, padahal bukan antum, hanya pas mirip ya, mungkin pecinya sama warnanya, pakai peci Palestina misalnya. Kemudian sama menggunakan kacamata, apalagi sama gamisnya hijau pendek begini. Tapi sebenarnya itu bukan kita. Akhirnya tuduhan viral, kita dituduh. Maka itu menyusahkan hati kita. Cara menghadapinya adalah sholat, dengan sholat. Hazabahu amrun, mengalahkan beliau satu perkara, perkara apapun. Termasuk tuduhan itu satu perkara. Kalau itu menyusahkan hati kita, mengalahkan kita, hadapi dengan sholat. Orang salat ketemu dengan zat yang maha kuat, maka kelemahan hatinya akan ditutup dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi kuat. Dan kata-kata hazaba ini baknya titiknya di bawah, hazab. Tapi ada juga yang membaca hazana, baknya diganti dengan apa? Nun. Kalau dibaca hazana, menyusahkan beliau. Apabila beliau susah gara-gara suatu perkara, maka sholat. Panjenengan dituduh susah, sholat. Diejek susah, sholat. Ini sunnah Nabi yang sudah hilang. Banyak orang tidak melakukan sunnah ini, yaitu kalau susah sholat, kalau kalah oleh suatu urusan sholat. Sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam kitab-kitab fikih tampaknya tidak disebutkan salah satu sholat sunnah adalah sholat ketika apa? Sedih, atau sholat ketika terkalahkan oleh suatu urusan besar. Padahal ini sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muncul buku yang saya tulis dengan judul Al-Arba'un An-Nafliyah, 40 hadis tentang sholat-sholat sunnah. Ini salah satu bab yang ada di dalamnya adalah tentang as-shalawat an-nawafil al-mahjurah, salat-salat sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Salah satunya apa? As-shalatu idza ghalabahu amrun, yaitu salat ketika kita terkalahkan oleh suatu perkara yang besar. Kenapa ini ditampilkan pertama kali, yaitu salat sunnah yang ditinggalkan banyak orang? Karena besarnya fadilah menghidupkan sunnah yang sudah mati. Sunnah Nabi sudah ditinggalkan banyak orang, kita hidup-hidupkan. Nanti setiap orang yang mengamalkannya, pahalanya ngalir kepada kita yang menghidup-hidupkannya, tanpa mengurangi pahala mereka. Maka dimunculkan pertama kali di situ. Bab yang ke-13, ila mata, sampai kapan as-sabr, sabar. Sabar itu ada batasnya tidak? Dituduh satu kali sabar, dua kali sabar, tiga kali sabar. Sabar sampai mati atau ada batasnya? Ini pertanyaannya.
An Anasin anna nasan minal ansar, ada beberapa orang ansar, qalu berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hina ketika afa Allah memberikan harta fai atau ghanimah ala rasulihi kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min amwali Hawazin, dari harta-harta suku Hawazin, ini orang-orang kafir. Fatafiqa, maka beliau memulai yu'ti rijalan, memberikan kepada beberapa orang min Quraisy, dari Quraisy, al-mi'ata minal ibil, 100 unta. Faqalu, maka mereka orang-orang Ansar mengatakan, yaghfirullah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Yu'ti Quraisyan, beliau memberi orang-orang Quraisy, wa yad'una, tapi meninggalkan kita, tidak ngasih kepada kita. Wasiyufuna, padahal pedang-pedang kita taqturu min dimaihim, masih menetes-netes dari darah-darah mereka. Jadi seolah-olah orang Ansar ini enggak terima ketidakadilan dalam tanda petik yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perang kami, tapi yang dikasih orang-orang Quraisy. Ini enggak adil nih. Tapi yang ngomong begini pasti bukan orang-orang Ansar yang hebat-hebat, tapi anak-anak muda atau anak-anak kecil ya. Mereka masih apa? Kurang banyak ilmunya. Faqala lahum, maka Rasulullah mengatakan, innakum satarawna ba'di atharah, sesungguhnya kalian akan melihat setelah saya ada monopoli syadidatan yang dahsyat, yaitu hak-hak kalian tidak ditunaikan. Fasbiru, maka sabarlah, hatta talqawallaha wa rasulah, sampai kalian berjumpa kepada Allah dan Rasulnya, alal haudi, di atas telaga, yaitu telaga Kautsar. Jadi kesimpulannya, sabar itu apa? Tidak ada batasnya. Sabar itu sampai mati. Fasbiru, sabarlah, hatta talqawallah, sampai berjumpa dengan Allah. Kapan berjumpa dengan Allah? Ketika sudah mati. Maka sabar gak ada batasnya. Yang mengatakan sabar ada batasnya bertentangan dengan hadis ini. Gak ada sabar, gak ada batasnya sabar itu. Allah mengatakan, isbiru wasabiru. Kalau dulu saya mendapatkan arti sabarlah dan sabar-sabarkanlah, alias tidak ada batasan sabar. Tapi yang lebih tepat, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan sabarlah dalam menghadapi musuh. Karena sabiru ada tambahan alif, ini berarti ada kedua belah pihak. Musuh saja sabar memusuhi kita, masa kita tidak sabar memusuhi mereka? Israel itu sabar memusuhi orang-orang Palestina, maka orang Palestina harus sabar meladeni orang-orang Israel. Sabar nggak ada batasnya. Kemudian yang dimaksud al-haud, telaga, ini adalah telaga Kautsar, dan harus dibedakan antara nahru al-Kautsar dengan al-haud. Nahrul Kautsar, sungai Kautsar. Al-haud, telaga. Bedanya apa? Kalau sungai itu besar, kalau telaga itu kecil. Maka sungai Al-Kautsar itu adalah sumbernya yang ada di surga. Kemudian dari sumber sungai Al-Kautsar ini keluar ke luarnya surga, apa? Di luarnya surga, kemudian di situ ada telaga. Maka umat Islam akan masuk ke telaga Kautsar dulu sebelum masuk ke dalam surga. Itulah pendapat yang paling sahih dalam hal ini, karena di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Maka dibedakan antara nahrun, sungai, dengan haudun, telaga, meskipun sama-sama Kautsar. Yang sungai itu sumbernya, yang telaga itu cabangnya. Sama dengan di dalam Al-Quran kita temukan ada anhar, ada sungai-sungai, mimma in ghairi asin. Surat Muhammad ayat 15. Sungai-sungai di dalam surga, ada sungai air yang tidak berubah, ada sungai susu yang tidak bisa berubah rasanya, ada sungai minuman keras yang lezat rasanya bagi orang-orang yang minum, ada sungai madu yang murni atau yang jernih. Nah, Allah menyebutkan sungai, tetapi Nabi menyebutkan laut. Kita lihat hadisnya. Bahra al-ma'i, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam jannah, bahral ma, ada lautan air, bahral asal, lautan madu, wa bahral laban, lautan susu, wa bahral khamr, lautan minuman keras. Apa bedanya laut dengan sungai?
Laut itu sumbernya, sungai itu cabang. Nah, sama dengan tadi, sungai itu sumbernya, telaga itu cabangnya. Tsumma tashaqqaqul anharu ba'du. Kemudian terpecah menjadi sungai-sungai setelah laut-laut tersebut. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah 3 hadis, sudah mencapai nisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan isinya, tidak hanya teori-teori saja. Sehingga kalau kita dituduh orang, nggak usah diladeni, tapi cukup sabar, cukup sholat, cukup doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu diladeni. Kalau mau meladeni cukup dengan kalimat tadi, Pak. Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna. Kamu semakin mengganggu, saya akan semakin sabar. Ini perkataan para rasul. Gangguan terus, karmu kono, sak matekmu kono, sak puas-puasmu kono, saya akan sabar terus. Nah, kalau mau meladeni cukup dengan kalimat ini. Bisakah seperti itu? Bisakah kita apa? Melakukan ayat-ayat yang sudah kita pelajari ini? Insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.